Tuhan itu satu. Kasih suci-Mu memelukku, mendekapku di setiap langkahku. Sungguh bijaksana melindungi setiap manusia yang butuh pertolongan. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhanmu. Jangan pernah kamu menduakannya. Sembahlah Tuhanmu. Kasih suci-Mu memelukku, mendekapku di setiap langkahku. Sungguh bijaksana melindungi setiap manusia yang butuh pertolongannya. Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhanmu. Jangan pernah kamu menduakannya. Sembahlah Tuhanmu. Karena Tuhan itu satu. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman, iman suami atau iman istri dapat persiapkan kehidupan dan kematian yang berkenan bagi Tuhan. Ini saya ambil dari kitab 1 Korintus teman-teman, pasal 7 ayat 1:16 dan kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Dalam judulnya teman-teman, jadi ini kembali lagi, apabila sepasang suami istri benar-benar bisa mengerti bahwa ada kekuatan yang bisa saling mendukung itu untuk suami dan istri, ya harusnya suami istri yang bisa berbarengan semacam ini, yang bisa sinergi ini gitu, yang pasti imannya akan jadi lebih kuat gitu, karena saling sokong gitu, saling mendukung gitu. Nah cuman dalam realitanya, dalam prakteknya justru terbalik teman-teman. Di lapang ini justru antara iman seorang suami dan istri itu kadang-kadang malah bertolak belakang gitu. Jadi ada suami yang lebih beriman, percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan, tapi juga ada suami yang tidak seperti itu teman-teman. Sebaliknya istri juga sama, ada istri yang benar-benar dominan sekali untuk beriman, percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan, tapi ternyata ada istri juga yang tidak seperti itu teman-teman. Jadi ini kembali lagi cerita di kitab ini gitu ya, cerita bahwa apabila benar ada suami istri yang bisa seperti itu, harusnya lebih kuat teman-teman. Harusnya bisa lebih lebih menyenangkan, lebih berkenan kepada Tuhan, lebih bermartabat, kata mentor rohani gitu, kepada Tuhan ya, karena memang jadi saling dukungnya tadi teman. Nah ini sebelum masuk ke dalam, saya coba masuk dulu di bacaan kitab
1 Korintus, teman-teman coba teman-teman cari kitab 1 Korintus pasal 7 ayatnya 1 sampai 16 teman-teman. Perikopnya judulnya tentang perkawinan teman-teman, tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang memberi tidak boleh menceraikan suaminya. Nah ini ayat 10-nya teman-teman. Kepada orang-orang yang telah kawin gitu. Aku maksudnya tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya sekarang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudara tidak terikat gitu. Saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jadi ini cerita tentang perkawinan teman-teman ya. Cuma dikatakan di sini apabila memang intinya sih kalau cerita suami istri tidak bisa rukun teman, akhirnya ya sulit sekali untuk bisa berfungsi menjadi alat Tuhan. Intinya itu teman. Jadi bahkan di sini diceritakan ya apabila orang yang sudah belum menikah gitu,
ya disarankan malah nggak usah menikah gitu. Orang yang sudah menjadi janda atau duda juga nggak usah nikah lagi gitu ya, biarin hidup total untuk Tuhan aja. Jadi intinya itu, kembali lagi teman, hubungan suami istri itu bisa menjadi satu kuasa, tambahan kuasa ya untuk lebih beriman apabila memang si suami dan istri saling mendukung teman, dalam hal mungkin kedalaman pengenalan pengertian akan firman-Nya, ya bicara keberanian untuk melakukan firman-Nya. Itu kalau sudah imbang, ya kekuatan suami istri itu dalam hal iman itu akan sangat menguntungkan untuk menjadi alat Tuhan teman. Tapi meskipun dalam prakteknya firman katakan tidak semudah itu gitu. Banyak yang malah gara-gara suami istri itu jadi malah bentrokan, jadi malah suami terhalang oleh istri, untuk suami dalam arti suami untuk menjadi alat Tuhan yang lebih besar itu terhalang oleh istri, dan sebaliknya juga ada istri yang harusnya bisa menjadi alat yang lebih besar bagi Tuhan juga terhalang oleh suami gitu. Nah, ini yang di firman ini di 1 Korintus pasal 7 ini teman-teman, yang maksudnya dinyatakan yaitu harusnya bisa saling support gitu ya, karena di sini dikatakan di sini kan dikatakan di ayat 13-nya gitu, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Tuh, ini jadi kuncinya itu begitu teman-teman. Ini kalau kita bicara fokusnya di ayat 14 teman-teman ya. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Ini di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 14 teman. Bunyinya seperti itu teman. Jadi seharusnya suami istri itu harusnya kalau bisa sampai ke titik ini ya diuntungkan dalam hal iman teman. Nah, iman itu yang akan membuat apa ya, jadi apa sih, keberanian untuk melakukan firman-Nya jadi lebih, ya kedalaman mengenal atau kedalaman untuk mampu mengerti firman-Nya juga jadi lebih gitu ya, karena suami istri ini. Tapi kalau tidak rukunnya akhirnya ya malah jadi saling menjegal teman-teman, seperti yang saya pernah sharingkan dulu kan, istilahnya seorang ada apa ya, jadi teman rohani, bahkan mungkin sudah levelnya mentor rohani karena sudah benar-benar mengenal akan teori-teori rohani, tapi dalam akhir-akhir hidupnya mungkin sekarang udah umur hampir 60, 70 gitu, 70-an mungkin teman-teman. Tapi kalau saya lihat jadi stuck gitu, jadi berhenti karena ya dengan istrinya tidak sinkron gitu, tidak sepaham gitu. Ya akhirnya dalam hal rohani jadi serba kejebak semua gitu, berhenti. Dan kembali lagi ya suami-suami yang seperti ini kan mungkin suami yang baik gitu ya, dalam arti kata dia tidak mau mencari ribut dengan istrinya, ya akhirnya si suami itu lebih memilih ya sudah menjadi orang baik, bagaimana untuk bisa harmonis dalam kehidupan bersama istrinya. Padahal level istrinya dalam hal pengenalan pengertian firman Tuhan, dalam hal keberanian melakukan firman Tuhan, bahkan masih banyak sekali istrinya yang melakukan hal-hal yang sifatnya apa sih, jadi adat istiadat tradisi orang tua dari istrinya tersebut. Nah ini akhirnya si suami yang sebenarnya sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan akhirnya terhalang. Dan kalau saya lihat sampai ini hari sudah umur 70-an juga jadi berhenti gitu. Nah ini yang disayangkan kan gitu. Jadi kalau kita mendapat pasangan tidak satu visi misi rohaninya ya timbulnya jadi begini. Padahal kalau kita bicara kembali di firman 1 Korintus pasal 7 yang tadi ayat 14 tadi, sebenarnya kan apa ya, kalau suami istri itu bisa afdol itu jadi suami tersupport istri imannya, istri tersupport suami suami imannya gitu. Dan ini kan yang bisa membuat lebih berhasil teman-teman. Ini saya udah baca teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Nah, saya coba langsung masuk aja teman-teman di kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25 teman-teman. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya 13 sampai 25. Judul perikopnya teman-teman, kekudusan dan kasih persaudaraan. Judul perikopnya itu kekudusan dan kasih persaudaraan.
Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Nabi Isa gitu. Firman Tuhan bisa dikatakan begitu gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ini maksudnya kebodohan itu ya karena apa ya? Tidak melakukan hidup seperti perintah dan peraturan Tuhan. Jadi yang ngikutin tradisi dan adat istiadat aja teman-teman. Nah itu disebut dari kacamata Tuhan, dari firman Tuhan disebutnya kebodohan teman-teman. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Tuhan Allah yang kudus dan yang telah memanggil kita gitu. Nah ini kalau kita bicara kita, Tuhan Allah kita itu adalah kudus. Kalau kitanya sebagai orang yang percaya atau mengasihi Tuhan Allah tidak kudus gitu, ya akhirnya tidak tune teman, gelombangnya nggak ketemu gitu ya, pasti nggak bakal bisa hidup di dalam firman Tuhan itu, nggak mungkin bisa menghidupkan roh Tuhan, itu nggak mungkin gitu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah ini kalau saya universalkan teman-teman, tetapi hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Tuhan Allah yang kudus yang telah memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi firman ada yang katakan seperti ini teman-teman. Di kitab 1 Petrus, ya pasal 1 ayat ke-16 gitu. Bunyi cuma begitu aja teman. Sebab ada tertulis, ya kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kita, sebab Tuhan Allah kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Nah ini firman selalu ingatkan kita teman, bahwa kita hidup di dunia ini menumpang, berarti sementara. Jadi jangan jadikan sesuatu hal di dunia itu menjadi parameter yang harus baku gitu, harus mati. Karena kembali lagi, apa yang hasil yang kita lakukan dalam dunia ini tidak ada satupun yang terbawa ke dalam akhirat teman-teman. Jadi yang nggak ada gunanya gitu. Kalau kita benar-benar hidup hanya bertahan karena pengen seperti itu saja gitu. Ya bagaimana mencari kesusahan duniawi dan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi atau kebahagiaan duniawi gitu. Ya cuma sebatas itu aja, nggak ada gunanya gitu. Ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dan kita warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana ya, barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Jadi penebusan kita dari Tuhan Allah itu ya penebusan dari si Nabi Isa nya teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar pakai emas dan perak atau itu gitu, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah yaitu Nabi Isa yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat gitu. Jadi Nabi Musa itu tidak pernah berbuat salah apa-apa, tapi dia jadi korban gitu bagi kita semua gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. Nah ini kembali firman Tuhan. Firman Tuhan itu kadang-kadang sudah lahirnya dari 2000 tahun yang lalu, tapi kenyataannya baru kita sadarin belakangan ini gitu. Padahal kita sudah percaya dan punya percaya diri bahwa kita sudah mengenal Tuhan itu dari beberapa puluh atau belas tahun yang lalu gitu. Tapi realitanya ya kita tidak mengenal dengan benar teman-teman. Jadi kita ya cuma sebatas tahu aja gitu, tahu Tuhan dan juga tahu firman Tuhan itu.
bukan kenal Tuhan dan kenal firman Tuhan. Jadi beda banget teman-teman, antara tahu dengan kenal itu beda teman-teman. Oleh dialah kita percaya kepada Allah, oleh dialah berarti oleh Nabi Isa, oleh firman Tuhanlah kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Nabi Isa atau firman Tuhan dari antara orang mati, yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas gitu. Hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita, karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup selalu seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput gitu. Rumput menjadi kering dan bunga pun gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada lewat Nabi Isa itu, teman. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Itu sambungan antara cerita kudus dengan kudus ini, teman-teman. Jadi antara 1 Korintus pasal 7 ayat 16 gitu sampai 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 sesudah saya bacakan. Nah, sekarang saya coba masuk ke draft aja, teman-teman. Firman di 1 Korintus pasal 7 ayat 3 dan 4, teman-teman. Ini di ayat 3-nya itu, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dengan, dan demikian pula istri terhadap suaminya gitu. Jadi ini di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 3 itu bunyinya gitu, teman-teman. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dengan demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, untuk ayat 4-nya, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya gitu. Firman ini menyatakan ya harus ada toleransi dan dan mendukung antara suami dan istri, teman. Jadi kalau prinsip ini istilahnya hindarlah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, dengan demikian pula istrinya terhadap suaminya. Ya, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tetapi istrinya gitu. Ya, firman itu yang menyatakan ya harus ada toleransi dan juga mendukung antara suami dan istri. Kalau tanpa ada seperti ini, rasanya susah, teman-teman. Gimana cara bisa saling dukung gitu, kayak intinya kan gitu. Firman di 1 Korintus pasal 7 ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya gitu. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anak adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus gitu. Nah, ini dikaitkan begitu, teman-teman. Jadi suami istri itu ya kalau cerita beriman ya akan saling menguduskan, teman-teman. Jadi suami akan dikudus istrinya akan dikuduskan suaminya, dan yang namanya anak-anak yang akan dikuduskan oleh suami dan istrinya gitu, oleh bapak dan ibunya. Firman di 1 Petrus 1, firman di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Makna kudus inilah adalah hidup yang taat melakukan firman Tuhan, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita gitu. Ya,
pada waktu kebodohan kita gitu. Butuh perubahan pola pikir dan pola hidup untuk menjadi hidup yang kudus, teman. Jadi butuh perubahan, teman. Nggak bisa kita seperti ini terus mengharapkan kita bisa kudus, rasanya nggak mungkin, teman. Jika kita percaya dan taat kepada Tuhan Allah sebagai hakim semua orang sesuai perbuatannya, maka kita harus hidup dalam ketakutan, ya. Maka kita harus hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di bumi ini, di dunia ini, di bumi ini gitu. Sebab kita tahu Tuhan Allah korbankan Nabi Isa untuk tebus dosa dan tebus dari cara hidup yang lama kita yang sia-sia, yang kita warisin dari nenek moyang kita gitu. Jadi ya itu ya, Nabi Isa itu yang nebus untuk itu, yang nebus dosa-dosa kita, juga sekaligus nebus yaitu cara hidup lama kita menjadi cara hidup baru gitu. Jadi ya, dan juga Nabi Isa itu akhirnya waktu wafat kembali ke akhirat gitu, ke surga, ya Nabi Isa minta kepada Tuhan Allah yaitu satu, ya bagaimana istilahnya kita sebagai manusia itu diberi roh Tuhan gitu. Seperti halnya Nabi Isa waktu dinas ke dunia ini juga Tuhan kasih roh Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan memberikan roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran atau nur gitu, kalau versi Muslim itu, kepada setiap kita dan setiap manusia gitu, diberi kuasa itu. Nah, gunanya roh Tuhan itu ya itu untuk bisa, kalau cerita mau mengenal firman Tuhan, mau mengenal Tuhan gitu, itu kan hak prerogatifnya masing-masing orang itu, hak kebebasan orang. Tapi kalau bicara sudah kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dan kemampuan melakukan firman Tuhan, teman, itu kalau tanpa ada roh Tuhan ya terlalu berat, teman. Untuk melakukannya terlalu berat dan banyak gagalnya, teman-teman. Nah, ini iman pasangan suami istri akan jadi kekuatan yang saling mengisi untuk mencapai kehidupan dan juga persiapan kematian gitu, yang berkenan untuk Tuhan dan baik bagi suami maupun istrinya sendiri gitu. Jadi kembali lagi teman-teman bahwa iman pasangan itu sebenarnya punya peluang untuk bisa saling menguatkan gitu ya, tetapi dalam realita berjalannya di dunia ini kadang-kadang malah saya lihat beberapa orang yang terhalang, teman-teman. Jadi baik ada cerita dari pihak suami yang tadi saya katakan udah umur 70-an juga terhalang gitu ya, untuk bisa melangkah lebih mengenal itu, memiliki kedalaman gitu, untuk lebih mengenal firman Tuhan, untuk lebih mampu mengerti gitu firman Tuhan, untuk makin mampu melakukan firman, itu malah terhalang, teman, terhalang oleh istrinya gitu ya kan. Sayang sekali gitu. Nah, tapi juga ada, saya kenal juga teman rohani, mentor rohani gitu, yang sudah umur 60 lebih gitu. Ini yang cerita istrinya ya, umur 60-an lebih gitu. Yang dimana istrinya juga kebetulan sama suaminya, teman-teman. Jadi suaminya itu tidak kedalaman pengenalan firman Tuhan yang enggak ada gitu. Ya, kedalaman untuk mengerti atau mampu mengerti firman Tuhan tidak ada karena tidak menghidupkan roh Tuhan gitu. Nah, begitu pun juga dalam hal melakukan firman Tuhan, suaminya tidak melakukan firman Tuhan gitu. Ya mungkin tetap kategori suaminya orang baik, bukan orang yang dengan target masuk keselamatan akhirat itu dalam surga, dan bahkan mengajarkan mengajarkan supaya bisa duduk di dalam tim Tuhan di dalam surga gitu, mengajarkan firman Tuhan di dunia ini untuk bisa duduk di posisi tertinggi, terbesar, terdekat dengan Tuhan ya, sebagai timnya Tuhan, teamworknya Tuhan gitu di dalam surga. Nah, ini jadi kalau kita bicara mengupas ini, teman-teman, jadi ini sangat relatif sekali, teman-teman ya. Kalau memang suami istri itu bisa saling dukung, ya berarti jadi malah diuntungkan. Tapi kalau suami istri itu jadi akhirnya malah ribut, ya akhirnya malah dirugikan, teman-teman. Makanya Paulus katakan gitu, ya apabila orang yang tidak menikah
jangan-jangan lebih baik tidak usah menikah gitu. Kalau memang bisa menahan hawa nafsu gitu. Jadi tidak malah berbuat yang enggak gitu. Kalau kita bisa kuat begitu, Paulus katakan lebih baik tidak perlu menikah gitu. Seperti yang Paulus lakukan juga tidak menikah gitu. Nah begitu pun juga bagi orang sudah bercerai teman. Kalau sudah ternyata bercerai itu kan ada dua bercerai karena memang masih saling hidup cerai, atau bercerai itu bisa salah satu pasangan meninggal teman. Nah kalau Paulus katakan yang bercerai ditinggal karena misalnya meninggal dunia itu, ya usahakan jangan sampai nikah lagi gitu. Kalau kembali bisa kuat menahan hawa nafsu teman, tidak nurutin hawa nafsu. Tapi kalau nanti ngikutin hawa nafsu jadi malah timbul dosa-dosa baru lagi teman-teman. Ya, jadi nggak keruan gitu. Jadi ya kembali ke pribadinya masing-masing. Tapi kalau dari Paulus, Rasul Paulus itu malah menyarankan gitu. Ya rasanya bagi yang belum menikah juga nggak perlu menikah lah. Ya kalau perlu, kalau memang hidup demi Tuhan, ya nggak perlu menikah. Asalkan jangan sampai kecebur jadi berbuat yang enggak gitu, berbuat salah gitu. Nah begitupun orang yang sudah cerai teman, cerai karena niatnya manusianya sendiri bercerai gitu, atau cerai karena ditinggal mati. Nah yang jelas kalau sampai udah bercerai, Paulus juga katakan lebih baik tidak usah menikah lagi gitu. Jadi semua waktu kita, konsentrasi kita itu benar-benar bisa all out, bisa total untuk kepentingan Tuhan Allah gitu. Jadi intinya pagi ini saya coba sharingkan seperti ini teman-teman. Jadi kembali lagi ya bagi suami istri ya kalau bisa buru-buru menyadari gitu. Ya alangkah bergunanya bagi suami istri apabila kita bisa rukun, karena kunci firman-Nya itu ya memang jadi saling mendukung ini teman-teman. Jadi suami mendukung istri, istri mendukung suami gitu. Tapi kalau kita bukan suami istri kan susah teman-teman. Cari dukungannya gimana gitu. Ya kalau kita misalnya antar laki-laki dengan teman laki-laki ya kan sulit. Teman kitanya perempuan juga sulit gitu. Yang memang bisa terjadi itu apabila suami istri teman-teman. Dan cuman meskipun dan saya katakan kalau suami istri yang tidak dewasa rohani ya pincang dan akhirnya kayak begitu tuh, tidak bisa manfaatkan maksimal gitu ya yang dalam kondisi suami istri ini gitu. Nah, padahal suami istri ini benar-benar punya potensi yang besar sekali untuk si suami dikuatkan istri, si istri dikuatkan suami. Nah, sampai akhirnya kehidupan yang dijalani dunia saat ini itu bisa benar-benar berkenan untuk Tuhan, teman-teman. Nah, begitupun juga persiapan untuk kematian gitu kan butuh gitu. Bagaimana istilahnya kematian itu ya juga berkenan untuk Tuhan. Nah, ini kalau kita tidak atur dari sekarang teman, apa yang kita perbuat untuk antisipasi kematian kita kelak gitu, ya akhirnya kita nanti mati pun gitu tidak dapat berkenan untuk Tuhan teman. Jadi hidup di dunia yang kita harus berjuang berkenan untuk Tuhan, sebaliknya hidup di akhirat maksudnya sudah meninggal dunia itu juga kematian, kita menyongsong kematian itu juga harus dengan preparation, dengan persiapan bahwa kita harus hidup dengan benar di akhirat gitu. Mungkin hari pagi ini saya cukup sharing begini aja teman-teman. Jadi sekali lagi judulnya itu iman suami ataupun iman seorang istri dapat mempersiapkan kehidupan, bahkan bisa mempersiapkan untuk kematian yang berkenan bagi Tuhan. Yang berkenan itu berarti ada metode yang dikatakan berkenan itu adalah bermartabat gitu. Jadi mau hidup di dunia bermartabat untuk Tuhan, sebaliknya meninggal dunia pun yang bermartabat untuk Tuhan. Gampangnya gitu teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa cerna maksudnya ini. Jadi coba manfaatkan poin plus suami dan istri teman. Oke, see you, bye-bye.